Mungkin ada yang mau ditambahin, udah 1 jam 15 menit, kalau mau ditambahin 2 jam lagi silakan. Saya tutup dulu. Habis itu ngobrol santai. Oh iya. Nanya dulu masalah dari azan ke qomat ini apa keadaan? Keadaan. Ini yang pernah kami alami. Setelah sudah azan, bahkan yang lain-lain sudah sholat sunnah, sholat masjid, tasawuf, sholat apa yang disolatkan, selain itu tadi juga dengan ini. Kami datang, mulai datang, dalam yang dulu tadi nunggu, datang dia sholat lagi. Maksudnya gimana? Datang lagi dia sholat sunat, bahkan dia dua apa? Sholat sunat. Oh iya, aku maksud gini. Ya, jadi Pak, orang itu tidak boleh menyakiti sesama muslim, hati orang muslim. Jadi kalau dia melihat waktu dia datang mepet waktu iqomat, jangan sholat tahiyatul masjid. Karena mau iqomat. Kalau dia sholat tahiyatul masjid, kemudian karena sudah waktunya iqomat, karena zaman sekarang itu sudah ada jam digital kan. Ya. Maksudnya masuk masjid kok sudah 30 detik, dia memaksakan untuk sholat, kemudian pas bunyi titit ada iqomat, itu menyakiti hati muslim lainnya. Karena apa? Karena ibarat itu sudah ditunggu jamaah yang lainnya. Nggak usah memaksakan diri untuk sholat tahiyatul masjid. Toh ketika iqomat dikumandangkan, syariatnya apa? Harus dibatalkan. Nggak boleh ketika iqomat kita sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, batal, sudah harus selesai. Itu percuma juga, sudah menyakiti hati muslim lainnya. Kalau iqomat juga kita harus membatalkan. Dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Kalau kita sudah mepet seperti itu, jangan khawatir Pak. Sholat kita ketika langsung fardu itu tetap dapat tahiyatul masjid. Itu Pak, itu benar, saya sampaikan benar, ini ilmu benar. Jadi ketika kita sudah mepet datang, tapi bukan sengaja Pak ya. Pokoknya apa yang saya sampaikan itu jangan terus satu arah. Ketika kita datang kok sudah mepet waktu iqomat, langsung sholat fardu, maka kita sudah mendapatkan sholat tahiyatul masjid. Tuh, kalau sudah mepet datang. Tapi tidak boleh sengaja mepet datang. Yang tidak pegawai banyak langsung dapat 2 gaji. Jangan. Tetap kalau mampu ya sholat tahiyatul masjid. Kalau ada yang qobliyah, sholat qobliyah. Seperti itu. Jangan memaksakan. Nah, ya. Masalah sholat sunat tadi ya. Jadi mungkin aku pribadi yang belum tahu itu. Jadi sholat sunat itu ada yang cak kilat nggak begini? Jadi baca apa itu? Kilatnya seperti apa? Jadi kita harus tahu dulu. Jadi ada rukun sholat Pak. Rukun sholat itu kalau dikerjakan cuman rukunnya saja, itu benar-benar bisa cepat. Contoh, yang harus dibaca di dalam sholat, Pak ya, wajib dibaca. Itu pertama takbiratul ihram. 1, takbiratul ihram. Kemudian yang kedua Fatihah. Kemudian yang ketiga adalah tahiyat akhir. Yang keempat adalah sholawat. Yang kelima adalah salam. Sudah cuma 5 Pak. Jadi ketika Allahu Akbar, cuman waladhdallin amin, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Saat ruku enggak baca apa-apa, sah, karena bacaan ruku sunnah, bacaan i'tidal sunnah, bacaan sujud sunnah, bacaan duduk di antara 2 sujud sunnah, bacaan sujud lagi sunnah, bangkit Fatihah lagi. Setelah Fatihah Allahu Akbar, tidak baca sampai tahiyat terakhir. Tahiyat terakhir baru baca. Nah, mungkin itu. Nah, mungkin seperti itu. Tetapi jangan dipraktekkan juga. Udah tahu seperti itu kita jadi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak usah. Karena itu sunnah. Yang namanya sunnah kan dapat pahala. Sayang ditinggalkan. Makanya itu tuh agar kita hasanahnya seperti ini Pak. Hasanahnya kita tahu ilmunya, biar kita tidak suudzon pada orang yang melakukan tidak seperti biasanya orang lakukan. Kita kan jadi gampang suudzon kalau kita tidak tahu ilmunya. Kalau kita tahu ilmunya, jadi mudah
husnudon, berprasangka baik, oh dia sholatnya cepat, mungkin diambil rukunnya saja, yang penting rukunnya sudah terpenuhi, sah, sudah selesai. Kalau kita tidak tahu ilmunya, sholat kok cakma itu jengkelan-jengkelin mak mano, tidak sama itu. Iya, iya. Makanya kalau ruku, mak mano aku belum selesai. Kalau ibarat aku belum selesai baca 1 kali putaran biola bangkit, kita baru subhanallah, Allah sama ya memang dia tidak baca mungkin, cuman diambil gerakannya saja, karena yang menjadi rukun itu kan gerakannya. Ruku itu gerakan yang harus, i'tidal gerakan yang harus, tidak boleh ditinggalkan, sujud gerakan yang harus, tidak boleh. Tapi itu gerakannya yang jadi rukun, bacaannya tidak rukun. Yang wajib dibaca ya cuman tadi